Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Saya Wahyu Wiwoho. Seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama beberapa saat yang lalu, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan perkembangan terkini terkait kelanjutan PPKM darurat yang tadi sudah diputuskan akan dilanjutkan hingga tanggal 25 Juli 2021 atau hari Minggu yang akan datang. Dan nanti akan dilihat terus perkembangannya. Jika akan ada tren penurunan kasus, maka Presiden menyatakan akan ada pelonggaran kebijakan yang akan dilakukan secara bertahap. Misalnya beberapa hal yang tadi disorot oleh Presiden seperti pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari akan diperbolehkan untuk buka hingga batas waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas pengunjung hingga 50%, ataupun juga pasar-pasar yang menjual kebutuhan non pokok yang akan diizinkan buka sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat yang nanti peraturan turunannya akan diserahkan ke pemerintah daerah terkait. Ya, baik pemirsa, benarkah kemudian ada tren penurunan kasus baru paling tidak selama 2 hari terakhir ini semata-mata karena adanya penurunan testing? Kami akan bahas hal ini dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Widiawati, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan. Selamat malam, Pak Ede, Bu Widya. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, alhamdulillah. Saya ingin ke Pak Ede terlebih dahulu menanggapi apa yang diputuskan pemerintah beberapa waktu yang lalu soal perpanjangan PPKM darurat sampai 25 Juli mendatang. Baik, sebenarnya yang kita harapkan tuh proses PPKM ini tuntas ya. Artinya dari segi kasus kita bisa memanage kasus baru itu betul-betul misalnya positivity rate itu targetnya seharusnya di bawah 5%. Kita masih kasus harian itu kan masih 34%, artinya masih jauh ya. Kemudian rumah sakit juga belum relaks banget, masih padat, masih susah untuk mendapatkan pelayanan. Lalu kematian juga masih tinggi dan kasus harian juga sebenarnya masih tinggi kan. Nah, apalagi kalau dibandingkan sebelum pelaksanaan PPKM darurat, artinya memang di situ terjadi peningkatan. Seharusnya memang kalaupun ada perpanjangan jelas dulu ya opsinya itu seperti apa. Kalau 1 pekan itu sebenarnya berdasarkan masa inkubasi penyakit COVID yang 14 hari itu tanggung. Seharusnya kan 14 hari. Asumsinya adalah kalau pada hari pertama orang ada yang terinfeksi maka asumsi berikutnya tanggal 14 dia akan sembuh pada hari 14. Ya. Sebaliknya bila ada yang terinfeksi pada hari ke-14 maka hari ke-14 berikutnya dia baru akan sembuh. Jadi idealnya memang perpanjangan itu 2 pekan kalau berdasarkan pertimbangan masa inkubasi dari virus corona ini gitu. Nah kalau 1 pekan memang kesannya itu pertimbangan lain yang begitu kuat mengalahkan pertimbangan kesehatan. Padahal seharusnya situasi yang kita fokuskan itu adalah PPKM itu diperkuat. Kemudian kalau ada bantuan, nah bantuan itu tujuannya adalah untuk memperkuat supaya orang bisa tenang di rumah, tidak terganggu bisnisnya, dan dia bisa katakanlah sama-sama ayo kita 2 pekan lagi untuk katakanlah diam di rumah, tetapi kebutuhannya terpenuhi karena pemerintah mengeluarkan sebesar 55 triliun untuk membackup kebutuhan itu gitu. Tapi kalau kemudian itu lolos, kita khawatir malah kasus jadi loncat lagi gitu yang barangkali kekhawatirannya. Bisa melonjak lagi ya. Ya, apalagi kita ingat ada indikator yang menjadi catatan pemerintah, target pemerintah. Saya ingat waktu PPKM darurat ini baru ditetapkan ada target untuk mendekati angka kasus 10.000 per hari, baru nanti akan dipertimbangkan untuk dilonggarkan ya Pak Ede. Sementara ini kita masih jauh. Tetapi saya ingin ke Bu Widya dulu. Bu Widya, 2 hari terakhir ini masyarakat Indonesia disajikan dengan penurunan kasus yang cukup drastis dari angka 56.000 sebelumnya, sekarang ada di kisaran 34 sampai 38.000. Walaupun kita tahu testingnya yang dirilis oleh pemerintah juga turun jauh sekali sampai 50-an ribu lebih bahkan. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu Widya? Ya, memang seiring dengan kenaikan jumlah tes itu ada perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan. Dan memang ada perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan secara otomatis. Nah, lonjakan kasus itu memang yang dilakukan memang harus dilakukan dengan proses yang harus dilalui tadi seperti dikatakan oleh Pak Ende juga.
Jadi kita walaupun terjadi kenaikan kasus, tapi ada juga penurunan karena mungkin dengan situasi yang ada, namun angka positifnya rate-nya cenderung stabil kok. Karena kan hari ini memang sejalan dengan upaya peningkatan testingnya. Dan memang tadi dikatakan oleh Pak Endi juga, sudah ada penetapan zonasi berdasarkan positive rate gitu ya. Jadi kalau 15 sampai 25% dilakukan 10 kali lipatnya, 25% 15 kali lipatnya, dan untuk PPKM itu memang bisa, kalau memang bisa lebih dari 1 minggu. Jadi untuk lebih ininya 2 minggu seperti dikatakan oleh Pak Edi. Gitu kan? Ya, Bu Widya, yang ingin saya tanyakan soal zonasi tadi. Jadi sudah ada penetapan zonasi berdasarkan positivity rate begitu ya? Iya. Oke, Ya, jadi ya, prakteknya seperti apa? Hanya wilayah besar secara provinsi, kabupaten, kota, atau sampai masuk ke tingkat-tingkat kecil, kelurahan, RT, RW? Masih masuk ke tingkat kecil, Mas. Jadi kan emang tadi penetapan zonasinya berdasarkan positivity rate-nya. Kalau di atas 25%, testingnya 15 kali, 15 sampai 25 10%, 5 sampai 15% 5 kali. Dan itu sudah kalau bisa dilakukan sampai tingkat yang paling kecil. Karena memang kan peningkatan kasusnya masih terjadi. Karena memang besarnya penularan yang terjadi di masyarakat. Dengan varian baru gitu yang juga sudah masuk ke kita. Jadi kalau pemberlakuan PPKM-nya itu memang di daerah yang sebaran-sebarannya tinggi masih tetap butuh diperpanjang masa berlakunya untuk meredam laju penularan virusnya. Kalau yang penyebarannya tinggi tetap perlu diperpanjang peraturan ya, begitu ya. Bu Widya, yang saya ingin tanyakan juga adalah soal angka testing. Ada target dari pemerintah saat PPKM darurat mulai diberlakukan itu sampai 500.000 tes dalam 1 hari, tetapi yang paling tinggi yang saya baca hanya ada di sekitar 260.000 tes per hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada kendala laporan dari daerah ke pusat atau bagaimana? Ya memang mungkin karena memang peningkatan testingnya agak sedikit berbeda, dan juga sebetulnya laporan-laporan yang masuk itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sudah betul-betul laporan yang masuk sesuai dengan testing. Mana saja wilayah yang sebenarnya sudah memenuhi target WHO? Karena kalau saya pernah coba buka ini di tingkat provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi DKI Jakarta. Hanya Provinsi DKI Jakarta misalnya yang dicantumkan detil positivity rate-nya berapa, testing rate-nya berapa, dan hanya Jakarta yang bisa 4-6 kali lipat target dari WHO, Bu Widya. Bagaimana kondisi provinsi yang lain misalnya? Kondisi provinsi yang lain masih bisa seperti DKI Jakarta, bahwa penanganan dan pelaksanaan itu tetap sesuai dengan kemaksimalan untuk tracing segala macam. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tracing supaya laju penularan itu akan bisa menurun. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Ede. Pak Ede, kalau dari catatan Anda, testing yang dilakukan oleh daerah ini sejauh mana selain ibu kota yang selalu memenuhi requirement dari WHO ini? Sebenarnya kalau mau jujur ya, artinya testing itu kan selalu angka Jakarta itu di antara 30 sampai 45% kan gitu ya. Nah ini satu hal yang sebenarnya kurang bagus ya, mengingat kita menerapkan PPKM Jawa Bali, seharusnya itu ada proses yang lebih meningkat di luar Jakarta. Nah memang persoalannya adalah secara nyata kita lihat laboratorium itu memang di Jakarta lebih banyak gitu proporsinya. Tetapi jumlah testing daerah lain itu harus digenjot supaya apa? Supaya kasus yang ditemukan itu secepatnya kan gitu ya. Nah ini mestinya menjadi semangat ya di dalam PPKM, bukan hanya semangat dalam konteks menjaga supaya orang tidak bertemu, tidak berkerumun ya, sehingga tidak ada penularan, tapi di sisi lain menemukan kasus secepatnya itu juga akan memudahkan. Mengapa? Karena kalau dipertemukan di hari ke-1, ke-2, sampailah katakan sampai hari ke-3, berarti kasus itu belum berat situasinya, sehingga bisa diarahkan ke isoman ataupun ke wisma karena memang tidak masuk ke kategori sedang dan berat. Atau begini Pak Edi, ada juga anggapan di tengah-tengah masyarakat, nanti kalau testingnya dinaikkan, kemudian angka positivity rate-nya juga keluar bermunculan semakin tinggi, sementara fasilitas layanan kesehatannya tidak memadai, akan chaos juga. Bagaimana itu?
Belum tentu, karena kan penemuan kasus di awal itu yang bagus adalah dengan hasil tracing kan gitu ya. Yang kita khawatirkan adalah ketika masyarakat melakukan testing mandiri kan sudah ada gejala gitu. Nah disinilah sebenarnya paket PPKM itu memang mesti maju gitu ya. Bukan hanya mengingatkan masyarakat untuk taat 3M kemudian sekarang 5M gitu kan ya. Tetapi kemampuan masyarakat untuk mengenali, oh saya ada persoalan, ini seperti penyakit flu atau flu likely, lebih baik dia segera melakukan isoman di rumahnya kan gitu ya. Besoknya segera melakukan testing sehingga sedini mungkin bisa diketahui. Nah kemampuan ini harus didukung ya dengan baik. Pemerintah daerah harus dikuatkan oleh pemerintah pusat sehingga nanti posisinya menjadi seiring gitu. Keinginan pemerintah pusat katakanlah selalu misalnya ingin segera, kalau tadi mendengarkan konferensi persnya Presiden kan ada kesan ingin melakukan relaksasi. Nanti pelaksananya oleh pemerintah daerah. Nah nanti pemerintah daerah pilihannya kan yang paling gampang aja kan. Misalnya tracing tidak mampu ya sudah tes seadanya aja. Lalu kita akan mendapatkan kasus seadanya juga. Tetapi kemudian masyarakat antri lagi di pelayanan itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika kemudian testing tidak dilakukan. Lalu masyarakat bergejala, mereka yang datang ke rumah sakit dan itulah yang terjadi. Jadi kita tidak ingin berputar-putar sebenarnya. Mestinya fokus. PPKM tahap 1 sudah bagus, kuatkan gitu ya sesuai dengan keilmuan epidemiologi dan kedokteran sehingga kita bisa betul-betul nanti mencapai apa yang sudah dijanjikan di awal, baik itu jumlah testingnya maupun jumlah kasus positifnya, termasuk positivity rate-nya yang kita harapkan. Ya, oke, baik. Saya ingin kembali ke Bu Widya. Bu Widya, tentu keputusan pemerintah yang memperpanjang PPKM darurat dalam waktu 5-6 hari ke depan ini tidak bisa memuaskan seluruh pihak. Pihak yang pro terhadap prioritas kesehatan terlebih dahulu tentu tidak bisa sejalan sepenuhnya dengan yang memprioritaskan perekonomian. Tetapi kalau dari Kementerian Kesehatan, apa inovasi terobosan-terobosan yang akan dilakukan dalam masa PPKM darurat yang tersisa nanti agar target-target PPKM darurat ini bisa tercapai sepenuhnya? Ya, inovasi yang dilakukan sementara ini kan kemarin kita sudah meluncurkan yang telemedicine itu untuk yang para isoman yang di rumah. Jadi untuk mengurangi angka pasien yang masuk ke dalam rumah sakit. Jadi tadi seperti dikatakan Pak Endi bahwa kita harus mengenali apakah kita itu bergejala, kemudian apakah perlu kita nanti melakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya mengurangi pasien datang ke rumah sakit, maka akan bisa isolasi mandiri sendiri di rumah dengan kita sudah bekerja sama dengan 11 platform telemedicine. Jadi itu membantu untuk pasien yang isoman bisa tertangani juga. Baik, terima kasih Bu Widya Wati sudah bergabung bersama kami dari Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan dan juga ada Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmawan.